adalah yang pertama itu mendeskripsikan tentang keseimbangan, baik dari keseimbangan ekosistem tumbuhan maupun hewan. Ibu akan bertanya, menurut kalian apa itu keseimbangan? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu apa itu keseimbangan? Ada yang tahu nggak apa itu keseimbangan? Jadi keseimbangan itu anak-anakku sekalian, keseimbangan itu adalah kemampuan untuk mengontrol pusat massa dalam tubuh atau pusat gravitasi terhadap titik atau bidang tubuh. Dicatat ya, maupun kemampuan untuk berdiri tegak dengan dua kaki. Coba untuk semuanya berdiri. Berdiri dalam keadaan siap. Bangun, coba berdiri. Ini seperti ibu guru yang lakukan ataupun anak-anakku sekalian yang kalian lakukan. Seimbang nggak kita berdiri ini? Seimbang. Jadi kalian bisa lihat di atas, keseimbangan itu adalah kemampuan untuk berdiri tegak dengan dua kaki. Jadi yang kita lakukan ini adalah melakukan keseimbangan ya. Itu pengertian dari keseimbangan. Sedangkan pengertian dari ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi duduk ya, duduk kembali. Yang kedua yaitu pengertian ekosistem. Jadi itu baca di atas, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Seperti contohnya di rumah kalian pasti memiliki ternak ayam, sapi, dan kambing, ataupun makhluk hidup lainnya ya. Ada aja sampai rumah kalian memiliki tumbuhan seperti singkong, kangkung, dan tumbuhan lainnya yang kalian bisa manfaatkan. Jadi penggabungan antara keseimbangan dengan ekosistem. Coba lihat ibu di depan. Jadi pengertian daripada keseimbangan ekosistem adalah suatu kondisi interaksi antara komponen-komponen yang berlangsung secara harmonis dan seimbang. Itu adalah pengertian daripada keseimbangan ekosistem. Jadi kalau ibu tanyakan sebentar apa itu ekosistem, apa itu keseimbangan, kalian harus bisa ya. Jadi ibu harapkan kalian anak-anakku catat di atas. Jangan lupa dicatat ya, karena nanti ibu akan kasih pertanyaan. Jadi anak-anakku sekalian, adapun kegiatan manusia yang mempengaruhi ekosistem. Jadi kelakuan manusia ataupun kegiatan manusia itu dapat juga mempengaruhi ekosistem. Seperti contohnya, kalian bisa lihat gambar di depan. Ini gambar apa? Gambar apa di depan? Gambar gunung. Gunung yang apa itu? Gunung yang apa? Gunung yang sudah menjadi gundul akibat penebangan pohon secara liar. Jadi anak-anakku sekalian, kalau kita melakukan untuk mengimbangi ekosistem itu tidak boleh melakukan penebangan hutan
boleh melakukan pembuangan sampah sembarangan. Itu menyebabkan apa? Kalau kita membuang sampah sembarangan, misalnya di sungai, itu menyebabkan apa, anak-anakku? Pencemaran. Betul sekali. Itu menyebabkan pencemaran airnya. Jadi tidak boleh. Hal itu dapat merusak ekosistem ya. Terus untuk contoh selanjutnya, yaitu perusakan terumbu karang. Kalian sudah pernah lihat terumbu karang bukan? Siapa yang sudah lihat? Oh ya, terumbu karang itu ada di mana? Di laut. Ada di laut. Jika terumbu karang itu rusak, maka keseimbangan ekosistem laut tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa terumbu karang ini perlu kita jaga ya. Kalau rusak bakalan hutan monti karena doho mati caruna dari hanusi. Iya betul. Cara reproduksinya kurang ya. Bakalan punah si hutan roga. Lagi di video. Terus untuk selanjutnya adalah perburuan hewan secara liar. Coba lihat di depan anak-anakku sekalian. Ini gambar orang sedang apa? Gambar orang sedang apa ini? Perburuan hewan ya. Jadi ini orang sedang melakukan perburuan hewan secara liar. Jadi hal-hal semacam itu tidak boleh kita lakukan karena akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Untuk selanjutnya, kalian sudah pahami di atas? Sudah, alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Di sini ekosistem tumbuhan yang sering diambil manfaatnya. Jadi anak-anakku sekalian, ternyata tumbuhan itu ekosistem tumbuhan itu dapat diambil manfaatnya seperti bahan makanan yang dikonsumsi manusia sebagai besar berasal dari mana? Siapa yang tahu? Bahan yang kita makan sehari-hari ini sebagian besar berasal dari tumbuhan ya. Betul. Biasanya singkong, daunnya ya. Iya betul, daun kelor dan buahnya. Dalam hal ini anak-anakku sekalian, coba lihat ke depan. Manusia berperan penting dalam menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem hutan. Jadi ekosistem itu perlu kita jaga ya. Tumbuhan yang sering diburu dan dimanfaatkan misalnya pohon jati. Siapa yang sudah tahu pohon jati? Saya. Ya, banyak yang tahu ya. Pohon jati apa kegunaan anak-anakku? Untuk bangun rumah. Untuk bangun rumah, apalagi? Buat apa? Untuk bikin pintu rumah, untuk buat meja belajar ya. Jadi pohon jati itu anak-anakku sekalian banyak sekali manfaatnya. Jadi harus kalian tahu bahwa pohon jati itu banyak kegunaannya ya. Terus yang kedua adalah cendana. Siapa yang tahu cendana? Sudah ada yang tahu pohon cendana? Ibu juga belum tahu ya. Jadi kita simak gambar di depan nanti. Terus yang kedua adalah bunga rafflesia namanya, atau kayu hitam. Kayu hitam juga ini semacam kayu ulin. Dia tidak ada di Nusa Tenggara Barat, tapi adanya di Kalimantan. Bapak aja mana coba aja kayu ulin. Kayu yang paling terare. Suruh beli bukan.
Itu adalah namanya kayu cendana. Yang selanjutnya adalah kayu hitam atau kayu ulin ya. Dia berada di Kalimantan, nggak ada di tempat kita di Nusa Tenggara Barat. Terus yang selanjutnya adalah ini adalah pohon kayu yang bisa untuk membuat parfum. Jadi kayu ini namanya adalah kayu jaharu. Ya, betul. Ini pemanfaatannya untuk pembuatan parfum. Jadi anak-anakku sekalian, kalian harus tahu macam-macam tumbuhan dan pemanfaatannya. Ya, jadi ibu tanya nanti, karena ibu sudah ajarkan semua ini, kalian harus tahu dan catat ya. Untuk selanjutnya, ekosistem hewan yang sering diambil manfaatnya. Siapa yang tahu? Ekosistem ya. Apa aja? Yang pertama, hewan panda, harimau, badak, koala, gajah, dan rusa. Jadi dicatat ya anak-anakku sekalian. Ini adalah hewan-hewan yang hampir punah. Betul. Hewan yang ibu jelaskan 1 sampai 6 ini adalah hewan yang hampir punah. Kalian bisa lihat beberapa contoh hewan darat yang terancam punah karena selalu dibunuh oleh manusia secara liar yang diambil manfaatnya. Contohnya seperti panda. Panda ini adalah hewan yang hampir punah. Bisa kalian lihat gambar di samping? Ini adalah bentuknya panda. Kalian bisa lihat gambar di depan ya. Terus yang kedua adalah harimau. Yang ketiga adalah badak bertulang satu. Itu hewan-hewan yang hampir punah. Nah, jadi mereka memiliki tempat kelestarian tersendiri ya. Yang keempat ini adalah koala. Ya, betul. Jadi ini adalah koala. Yang kelima adalah gajah. Yang keenam adalah rusa. Betul. Jadi hewan-hewan yang ibu paparkan di depan ini adalah hewan yang sangat banyak pemanfaatannya. Karena mereka juga adalah, karena saking banyak pemanfaatannya, hewan ini hampir punah ya. Jadi kalau kalian melihat hewan-hewan yang ada di depan ini, kalian harus melestarikannya ya. Untuk selanjutnya, sudah bisa ini? Sudah. Ya, jadi ibu tanya sebentar ya. Oke, pelajaran sudah usai. Jadi ibu akan melakukan kesimpulan. Yang pertama itu tentang ekosistem, yaitu hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Lain boleh sesama manusia untuk kebergantungan hidup, tapi sesama manusia dan hewan ataupun tumbuhan juga bisa saling ketergantungan ya. Terus yang kedua itu kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi ekosistem. Jadi kalian tadi ibu suruh catat. Jadi kalau ada pertanyaan yang ibu lemparkan ke anak-anakku sekalian, kalian bisa ya. Yang ketiga adalah kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Ya, yang pertama itu adalah apa? Apa tadi yang pertama? Penebangan. Penebangan ya, penebangan hutan